Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini agak berat ngomong. Jadi anak harap antum bisa dengar dengan baik ya. Anak agak berat ngomongnya. Maksudnya nggak bisa ngomong kencang. Lagi terlalu banyak ngomong, jadi suruh istirahat ngomong sebenarnya. Dari hari Selasa daurah seharian dari pagi jam 8 sampai asar sendirian ngomong. Nggak berhenti istirahat zuhur doang, makan siang. Terus hari Rabu mau istirahat, malah ada yang meninggal ngurusin jenazah. Kemarin di Condet khotib di atas serang beradu speaker itu sama masjid lain. Jadi mau nggak mau teriak. Begitu pulang ngomong sesek lagi, pusing. Jadi mungkin antara anak nggak jadi imam lah. Yang imam jadi imam siapa aja nanti. Ini asal bisa nyampe aja. Kita lanjutkan pelajaran berikut kita yang tentang al-mas'alatu sadis. Al-mas'alatu as-sadisah. Masalah yang ke-6. Itlaqu ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja' fi asrina al-qawlu bil uzri bil jahli li ubadil qubur. Ya. Orang-orang yang terkena syubhat irja di zaman kita saat ini adalah mereka memutlakkan uzur atas kejahilan terhadap para penyembah kubur. Jadi para penyembah kubur diberi uzur semua, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Gelar seorang muslim. Mereka mengatakan orang nyembah kubur perbuatannya syirik, tapi pelakunya muslim. Waqad taqaddama nukila 'anil a'immatil a'lam ma yubayyin hadhihi al-mas'alah. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang penukilkan tentang pendapat imam-imam dunia yang menjelaskan tentang masalah ini bima fihil kifayah yang mencukupi tentang permasalahan ini. Fa ahlul irja' ja'alut tawra' fi takfir zari'atun li'izari ubadil qubur. Ya. Orang-orang yang ahlul irja ini pengusung irja atau orang yang sudah berpikiran murji'ah. Kalau dilihat awalnya ini, kalau dikatakan syubhatul irja, dakhalat alaihi syubhatul irja, orang yang masuk syubhat irja itu bukan berarti belum tentu murji'ah, tapi pemikirannya sudah terkena pemikiran murji'ah, ya. Terkena syubhatnya irja, ya. Sama orang yang kalau terkena pemikiran Syiah belum tentu Syiah, ya. Seperti orang yang menjelek-jelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Mereka menjelekkan Muawiyah karena dianggap Muawiyah ini sahabat yang ahli politik, gitu ya. Ini subhatnya Syiah. Tapi pelakunya belum tentu Syiah. Nah, ini juga orang yang terkena syubhat irja, belum tentu juga dia irja. Tapi pemikirannya sudah hampir sama dengan murji'ah. Gitu ya. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dikatakan kalau di sini fa'alul irja, maka orang yang berpaham murji'ah ja'alut tawra' fit takfir. Mereka berhati-hati dalam masalah takfir. Ya, menjadikan hati-hati dalam masalah takfir zari'atan li'idhar ubadil qubur. Ya, sehingga mereka memberi uzur kepada para penyembah kubur. Ya, thumma zadu ala dzalika fawasafu ma yakfuru ubadul qubur annahu khariji. Lalu mereka jahatnya luar biasa, menganggap orang yang mengkafirkan penyembah kubur dianggap khawarij. Ya, orang yang mengkafirkan penyembah kubur dianggap khawarij. Wa naqulu, maka kita katakan pada ini subhanaka hadza buhtanun adzim. Ini kedustaan yang sangat besar.
Fal farqani baina takfir muslimin wa takfir ibadul awthan wadihun bayin. Padahal mengkafirkan orang Islam dengan mengkafirkan penyembah kubur ini jelas bedanya. Ya. Afal awal tariqul khawarij wal muslikahum wal masalakahum, ya. Yang mengkafirkan orang muslim jelas ini orang-orang khawarij. Mengkafirkan orang muslim ini jelas khawarij. Wa tsani tariqus salaf wa manhajuhum, sedangkan mengkafirkan penyembah kubur ini jalannya salaf. Ini manhaj salaf. Ya. Mengkafirkan orang Islam itu jalannya khawarij, tapi mengkafirkan penyembah berhala, penyembah kubur, ini thariqnya salaf, jalannya para salaf. Jadi kalau mereka saya salaf, penyembah kubur itu muslim, wah ini bukan salaf, ini murjiah namanya. Karena kalau salaf mengkafirkan penyembah selain Allah, penyembah selain Allah dikafirkan oleh para salafus salih. Ya, jadi ini terang benderang cara apa bentuk perbedaannya antara khawarij dengan salafi. Ya, kalau khawarij mengkafirkan orang Islam, kalau salafi mengkafirkan penyembah kubur. Ya, yang kita kafirkan penyembah kubur. Oh, berarti orang ziarah kubur kafir. Oh, ziarah kubur berbeda dengan menyembah kubur. Ya kan? Sangat beda antara penyembah kubur dengan peziarah kubur. Walaupun mereka menisbatkan diri peziarah kubur, lihat perlakuannya. Ya. Lihat perlakuannya. Apakah mereka menunjukkan ibadah pada selain Allah? Apakah mereka menunjukkan sebagian ibadah untuk sang penghuni kubur? Ya, kalau dia lakukan itu berarti dia penyembah kubur. Dia tujukan ibadah untuk penyembah kubur. Tujukan ibadah itu bukan mendoakan, beda dengan mendoakan. Mendoakan penghuni kubur itu sunnah, thariqnya salaf, jalannya para salafun saleh. Tapi kalau minta kepada penghuni kubur itu namanya penyembah kubur, bukan peziarah lagi. Kalau peziarah dia hanya sekadar zara yazuru, berkunjung. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Ya, zara yazuru, berkunjung. Ya, berkunjung. Kalau dia berkunjung ke kuburan ini sunnah. Tapi kalau meminta sama kubur dia bukan lagi berkunjung tapi meminta. Dan ini jelas bukan seorang muslim, yang menyembah pada selain Allah bukan muslim. Ya. Tapi justru mereka mengatakan kita mengkafirkan penyembah kubur. Wah, antum ini khawarij. Ya, ini karena dia dungunya sama akidah khawarij dan akidah salaf. Karena akidah salaf dan akidah khawarij sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau mengkafirkan seorang muslim itu akidahnya khawarij. Ya, takfiri. Tapi mengkafirkan penyembah kubur ini thariqnya salaf. Ini manhaj salaf. Ya. Al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Ghala ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja. Berlebihannya orang-orang yang terkena syubhat irja fi asrina, pada masa kita ini adalah fi mas'alati fahmi lil hujjah, tentang masalah faham hujjah. Fanara ba'dahum tawsi'a fi i'dhari ubadil kubur mujadilan anil kuburiyin. Ya, mereka kita lihat sebagian mereka berlapang-lapang dalam masalah udzur, memberikan udzur kepada para penghuni kubur sebagai mujadilan anil kuburiyun, anil kuburiyin, mujadilan sebagai pengacara, pembela penyembah kubur. Mereka menjadi pembela ahli kubur, jelas-jelasan. Mukarriran adama takfiril musyrikin, mereka tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Walau balaghahumul Quran, padahal sudah sampai Quran kepada mereka. Walau fahamul haq, walaupun yang menyembah kubur itu sudah tahu tentang kebenaran. Ya. Mereka berkata al-fahmu al-kafi huwa alladhi la yaj'alu lil 'abdi azran fi 'adami qubulil lil 'alam
bi an tazula anhu syubhatul al-mani'ah. Mereka berkata bahwa memahami secara gamblang dan secara menyeluruh, ya. Pemahaman yang cukup adalah tidak menyisakan bagi seorang pun uzran fi adami qubul, ya, menolak ilmu, ya. Tidak menyisakan bagi seorang hamba alasan untuk menolak ilmu, yakni dengan hilang darinya syubhat yang menghalangi. Adapun jika tercapai jenis pemahaman yang tidak menghilangkan syubhat, maksud dari upaya menjadikannya menerima belum tercapai. Maksudnya orang kalau belum paham tidak dihukumi musyrik. Apapun yang dia buat, ya, apapun yang dia buat. Fatamul hadzal qaul kafi fi italihi wa naqdihi. Maka memperhatikan ucapan ini cukup dalam membatalkannya dan menolaknya. Wa nususul kitab wa sunnah wa ijma'us salaf. Padahal orang dikafirkan tidak harus dia paham. Karena kalau seandainya orang dikafirkan itu sampai dia paham, berarti pengkafiran itu hanya dalam hati atau pemahaman aja. Kenapa orang menyembah Qur'an enggak boleh dikafirkan? Tegakkan dulu hujjah. Kalau sudah tegak hujjah sampai dia paham. Kalau sudah paham sampai hilang semua apa? Syubhat. Jadi harus betul-betul dia orang kalau mau musyrik harus dia tahu bahwa itulah kesyirikan dan dia berniat berbuat syirik baru musyrik. Begitu enggak? Kayaknya gitu ya. Jadi orang kalau udah berniat, udah tahu itu kesyirikan, dikasih tahu ini kesyirikan, dia udah tahu, langsung masih dia berbuat syirik dan berniat melakukan kesyirikan, baru jatuh ke syirik, baru dibilang musyrik. Kalau dia tidak berniat kesyirikan, maka tidak dianggap musyrik. Ini orang-orang Murji'ah, ya, mereka gulat dalam masalah memberikan uzur. Jadi dianggap orang kalau dikasih uzur itu berarti dia muslim. Ya, mereka berdalih bahwa semua muslim itu, manusia hukum asalnya adalah Islam. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Iya, kalau masih bayi. Ya, kalau bayi nyembah berhala juga kita bilang kafir itu. Kalau seandainya semua mau dibilang ini, mereka mempunyai pemahaman yang aneh dan ngejelimet, yang bikin orang-orang itu jadi akhirnya pusing sendiri dengan pemahaman dia. Ya. Jadi kalau orang menyembah kubur jangan dikafirkan. Sampai kapan? Sampai datang ditegakkan hujah. Ditegakkan hujah maksudnya dia apa? Sampai orang faham atas hujah. Kalau sudah paham sampai hilang semua syubhatnya. Kalau sudah hilang syubhatnya diapain lagi? Bukan hak kita untuk mengkafirkan. Begitu ujungnya. Akhirnya dibalik pusing lagi. Siapa yang mengkafirkan? Para ulama. Ya, kalau gitu nggak usah pakai dakwah, biarkan aja mereka lepas. Antum ngapain ngaji? Antum ngapain ngajakin menyebarkan dakwah tauhid? Buat apa? Dengan adanya dakwah tauhid bikin orang masuk neraka. Betul nggak kalau pakai istilah dia tuh? Kalau pakai kaidah dia, dakwah tauhid itu bikin orang masuk neraka. Kapan antum masuk neraka? Antum kalau udah belajar pembatal syahadat, antum melakukan pembatal itu, maka antum kafir. Loh, kalau itu si fulan melakukan, dia melakukan itu karena dia tidak tahu, jadi dia tidak kafir. Jadi buat apa dakwah? Buat apa dakwah? Nanti orang awam mau ngomong, antum mau ngapain ke sini? Saya ingin menjelaskan tentang tauhid yang benar kepada Anda. Loh, kalau saya tidak kalau saya melakukan ini, ya, apa hukuman buat saya? Oh, karena Anda tidak tahu, Anda dihukumi muslim. Kalau saya sudah tahu, berarti Anda dihukumi kafir. Ya, orang awam ini kalau pergilah, jangan kasih tahu apa macam-macam. Ngapain? Dengan adanya dakwah saya jadi masuk neraka nanti. Begitu kan? Kalau kita ngomong begitu nanti buat apa ada dai? Ya, hapus aja ini pelajaran tentang nawaqidul Islam. Buat apa antum dakwah setiap minggu, tabligh akbar, kaji bedah buku tauhid segala macam? Kalau seandainya orang yang jahil malah dianggap muslim. Ini tanaqud benar-benar.
Pemahaman yang bikin orang pusing dan dia sendiri pusing kalau dia pikir-pikirin gitu. Sayang dia nggak mau mikirin gitu. Yang dia pikirin apa? Ikut. Kalau dia ikut Ustaz Kibar berarti selamat dunia akhirat. Itu aja yang difikirkan. Tanpa ada dibilang inilah ilmiah. Ilmiah dari mana? Antum muqallid. Di mana kita kan lihat dalil dari siapa? Dari ustaz kami. Ya antum muqallid sama ustaz antum. Antum jadi muqallid. Taklid sama ustaz antum. Ini ilmiah, kalau ilmiah sini diskusi, oh enggak mau. Kenapa? Syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati kami lemah. Loh, di mana antum ilmiahnya? Kalau setiap kali ngajak kita ajak diskusi antum ngomong kayak begitu, ilmiahnya antum tuh di mana? Ya. Ilmiahnya di mana? Ilmiah itu kan alladzina yastami'una al-qaula, mendengarkan ucapan-ucapan. Wa yattabi'u ma ahsana, ngikutin yang ucapan pendapat yang terbaik. Ulaika hum ulul albab, itu namanya ulul albab. Ya, kalau mengatakan saya benar, yang benar ini adalah apa yang saya pegang. Sini Mas diskusi dulu, enggak mau. Kenapa? Hati itu lemah. Syubhat itu menyambar. Lalu ilmiahnya antum di mana? Pemikiran antum itu benar, siapa yang nguji? Siapa yang nguji kebenaran antum? Kalau antum merasa benar, antum siap diuji dong. Kita uji sini kebenaran antum, benar enggak? Ya kan? Uji. Kalau dia enggak diuji, antum mana tahu antum benar atau salah? Kapan tahu antum benar? Ketika antum melihat ada kekeliruan, ada kesalahan. Ya. Kapan kita tahu kalau kita benar? Manakala hujah yang orang bawa kita dapat patahkan atau kita patahkan dalam akal kita gitu kan? Nah sekarang hujah orang lain antum nggak mau dengar, lalu antum merasa bahwa saya yang benar, kita di atas al-haq. Ayo sini Mas, kita duduk sama-sama, kita diskusi lah. Nggak mau. Kenapa? Karena subhat itu terlalu keras, terlalu kuat, sedangkan hati terlalu lemah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini kebenaran model apa ini, kebenaran yang kayak begini? Ini namanya kebenaran yang muqallidin. Orang taklid. Ya. Orang taklid. Pokoknya apa yang dibilang Musa saya itu yang benar. Taklid bukan? Taklid. Ya. Ini juga bukan berarti Anda ngajarkan antum untuk berdebat sana, berdebat sini, enggak. Ya. Setidaknya berpikirlah dengan sederhana gitu. Hidupkan nalar Anda. Lihat, cek bukunya. Ya kan? Mana sumbernya? Dia ngomong di sini, bagaimana pendapat ulama yang lain? Benarkah seperti ini? Kan ada jawaban-jawaban, antum rajin baca. Gitu ya. Nanti akan lihat bentuk keilmiahannya. Kalau belajar fikih pengennya perbandingan mazhab. Ya kan? Tapi ketika belajar tauhid, ngikutin apa kata ustaz. Ya. Ini apa syubhat yang dibuat dan dibentuk sehingga dia menjadi bangunan sebuah keyakinan yang akhirnya kelompok ini akan terpecil sendirian. Terpecil sendirian dengan pemahamannya sendiri. Ya, berbeda dengan kelompok luar dengan ini. Dia terkecil sendiri, terkucil. Satu saat dia pun akan jenuh. Ya, satu saat mereka akan jenuh. Coba aja antum lihat kajian-kajian yang antum temui itu orang-orang baru yang antum gak ketemu 10 tahun yang lalu. Kemana orang-orang yang 10 tahun lalu ngaji? Di mana mereka? Gak ada yang ketahuan. Ya, beda dengan orang-orang yang mengaji dengan pemahaman yang benar. Ketemu lagi dengan antum, jangan apa? Bertanya tentang teman-teman antum yang 10 tahun lalu ngaji begini, antum masih ketemu tuh. Dia pasti ada dalam kegiatan lingkar di dalam itu dan gak kemana-mana. Dia ikut kajian atau dia menjadi ustadz sudah, gitu kan? Jadi ikhwan ya adzalillahu wa iyyakum, ini masalah yang ke-7 ya, betapa jadi mereka ini seperti yang dikatakan oleh Ma'ali Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh ya, tentang apa? Memberi uzur kepada kuburiyun ya.
Dia bilang qad hadara ma'ali Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin telah memberikan hadara, peringatan, ya. Man maslakal murji'ah fi hadzal bab, yang memberikan yang menerangkan jalan-jalan murji'ah pada bab ini. Wa baina alaqatil murji'ah bi idharil quburi. Beliau menerangkan keterkaitan murji'ah dengan memberi uzur kepada kuburiyun, ya, kuburiyun. Kama fi muqaddimah hadzal kitab, sebagaimana terdapat pada muqaddimah kitab itu, yaitu Misbahul Dhalam, yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, haitsu qala hafizahullahu taala, fa inna min ahammul masail asy-syar'iyyah allati yanbaghi faqahaha wa ta'allamaha. Sebagaimana dikatakan, sesungguhnya di antara persoalan-persoalan syar'i yang paling penting, di mana perlu dipahami dan dipelajari, masailut takfir allati dhalla bisababiha ta'ifatan. Masalah takfir ini perlu dipelajari, yang karena masalah ini, bab ini, ada dua kelompok yang tersesat, ya. Ta'ifatun hulat wa humul khawarij, ya. Orang-orang atau kelompok khawarij yang ekstrim, ya. Fara'u an al-iman yazulul amal au juz'am minhu. Mereka berpendapat bahwa iman akan hilang dengan hilangnya amal perbuatan atau sebagian dari amal, ya. Lidzahakamu ala kullu man irtakaba kabiratu minal kabair. Maka itu mereka menghukumi orang yang melakukan salah satu dosa besar min ghairi istihlalahu laha, maksudnya tidak sampai menghalalkan dosa-dosa besar itu, seperti zina, minum khamar, makan riba, annahu kafir murtad, dihukumi kafir murtad, ya. Wa annahu fil akhirah khalidun finnar, dan mereka menghukumi orang-orang ini akan kekal di neraka. Ini sudah ada sebenarnya, karena mereka enggak belajar tentang tauhid, tiba-tiba mereka belajar riba. Mereka tahu dosa riba demikian besar sampai mereka mengatakan pelaku dosa riba kekal di neraka. Ini takfir berarti dia. Padahal pelaku dosa riba selama dia tidak menghalalkan riba, dia tidak kekal di neraka dan dia masih muslim, ya. Tapi karena belajar yang loncat, nggak belajar tauhid, nggak belajar masalah takfir, dianggap kalau belajar takfir nanti bahaya, akan jadi khawarij, jadi radikal, jadi ekstrim, jadi takfiri, jadi segala macam yang ditakut-takuti orang, sehingga orang menjauh dari pelajaran ini. Mereka tanpa sadar pun mengkafirkan orang lain, mengkafirkan seorang muslim. Lihatlah orang-orang yang nggak mau sholat di belakang imam yang kunut. Kenapa dia nggak mau sholat di belakang imam yang kunut? Hah? Kenapa? Tanpa sadar dia mengkafirkan saudaranya gitu, ya. Dianggap dia nggak layak untuk jadi imam masjid, atau sholatnya dianggap nggak sah kalau di belakang dia, ya kan? Ini kan takfir yang berlebihan karena nggak paham tentang takfir, nggak paham tentang masalah khilafiyah. Akhirnya ini yang terjadi banyak. Nggak mau sholat di belakang orang yang kunut, nggak mau sholat orang yang tahlilan, ya, nggak mau sholat sama orang yang suka baca zikir ini zikir itu, ya kan? Padahal belum sampai tahap kekafuran itu, ya. Kan lucu, sampai ada orang pernah saya tanya gini, menurut antum dukun itu kafir nggak? Enggak. Dia bilang enggak, ya. Gimana kalau dia jadi imam? Saya nggak mau sholat di belakangnya. Kenapa tuh nggak mau sholat? Untuk berhati-hati. Bukan berhati-hati, itu namanya ketakfiran, tuh mengkafirkan dia. Itu yang kita maksud. Ini yang kita maksud, pelajaran kita tuh kayak gitu. Kita mengkafirkan supaya kita nggak sholat di belakangnya, ya, supaya kita nggak sholat di belakang. Ustaz Firanda dengan lentengnya ngomong, dia bilang orang apa di belakang orang liberal, antum nggak boleh sholat di belakang dia. Kalau dia mati jangan sholati. Ustaz Firanda ngomong kayak gitu, berarti apa? Orang liberal itu apa? Iya betul, nggak mesti dia bilang kafir, tapi itu betul kan? Dibilang orang liberal, kalau orang liberal jadi imam, antum jangan sholat di belakangnya. Ketika dia mati jangan sholati. Ya benar itu. Itu namanya takfir. Kita kafir, dia bukan orang Islam, jadi nggak layak kita sholat di belakangnya. Ya. Dia bukan Muslim, jadi kita juga nggak layak untuk mendoakan dia kalau dia mati. Jangan doakan kebaikan untuk dia. Ilmaniyun, orang-orang liberal ini punya agama sendiri.
liberal itu dibenci oleh seluruh agama. Ya kan? Liberal itu dibenci seluruh agama. Karena apa? Karena semua agama menganggap dirinya benar. Ya, semua agama menganggap dirinya benar. Yahudi, Nasara menganggap Yahudi itu yang benar. Nasara yang benar ya. Mereka berkata yaqul la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Ya kan? Tiba-tiba kok kita enggak boleh enggak bisa masuk surga kecuali orang Islam. Masa kita enggak boleh ngomong kayak gitu? Orang Yahudi Nasara ngomong kayak begitu kok. Jadi liberal ini dibenci semua agama. Liberal ini dibenci semua agama. Dan orang liberal bukan agama Islam. Dia menganggap semua agama sama. Orang yang menganggap semua agama sama, ini kafir. Allah bilang Islam kok yang diterima sama Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam agama yang diterima oleh Allah cuma agama Islam. Berarti selain agama Islam apa? Sesat, kafir. Ya kan? Masa kita dibilang gak boleh mengkafirkan, gak boleh menyesatkan? Antum ngomong juga di gereja sana. Apa Allah bohong ketika Allah bilang yaqul, mereka berkata la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kata orang Yahudi kecuali orang Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Ketika Allah ngomong kayak begitu, apakah Allah bohong? Yahudi Nasrani enggak ngomong kayak gitu. Tidak, Yahudi Nasrani ngomong kayak gitu. La yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, ya kan? Tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Itu kata penganut mereka. Nah, kita juga bilang begitu dong. Itu keyakinan kita. Kenapa? Al-Quran kita mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang benar cuma Islam. Yang lain enggak. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Orang yang mencari agama selain Islam maka dia tidak diterima nanti di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, apakah Allah bohong ngomong kayak gini? Apa orang-orang liberal itu yang benar yang bilang semua agama sama? Ya. Mereka pendusta, liberalis itu pendusta semua. Mereka kufar, orang-orang kafir. Mereka enggak punya agama. Kenapa? Di agama semua dianggap sama. Ya, dulu terkait Islam liberal. Ada istilah jil. Mereka kufar, orang-orang kafir. Lalu kita bilang mereka kasih uzur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, saking hebatnya dia kasih uzur, semua sampai komunis pun dikasih uzur. Ini Murji'ah. Kenapa enggak semua komunis kafir? Ada orang cuma ikut-ikutan komunis. Komunis dianggap muslim. Antum bisa bayangin enggak sampai ada kayak gitu? Ini orang Murji'ah. Dengan memilih jalan komunis pun dia sudah kafir, menganggap bahwa ada jalan yang lebih baik daripada jalan yang ditunjuki oleh Nabi SAW. Kafir dia. Ya, itu kan pembatal yang kelima, ya kan? Menganggap bahwa ada petunjuk lain yang lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Ada ada jalan yang lebih sempurna daripada jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka dia kafir. Itu pembatal, Mas. Ya, siapapun yang mengatakan bahwa komunis itu memilih komunis jalan hidup, berarti dia sudah menjadikan komunis itu lebih baik dari Islam, kan gitu kan? Kemudian ada orang pengajian, anak-anak pengajian salafi yang mengatakan tidak semua komunis kafir. Ya, di Indonesia sendiri ada istilah Tan Malaka, ada begini, mereka Allahu Akbar. Ini orang ajib. Saking jauhnya mempertahankan ide irja'nya gitu ya. Memberikan jadi dia sendiri kemasukan liberal. Liberal itu kemasukan orang-orang yang kasih sayang. Ya. Rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin, maksudnya apa? Dengan adanya Islam orang terbebas dari tauhid, dari kesyirikan, itu maksudnya rahmatan lil alamin. Mengajarkan agama yang lurus, mengajarkan jalan yang benar, itu rahmat. Sama seperti sekarang kita yakini atau kita mendapatkan hidayah ini, itu kan karena rahmat Allah kan. Coba kalau seandainya antum nggak dapat pemahaman kayak begini, antum ada di mana saat ini? Ya kan? Antum bisa memahami ini rahmat dari Allah. Itu maksudnya rahmatan lil alamin itu.
Kenapa? Dengan adanya atau kita meyakini Islam yang beneran hak ini, kita terhindar dari masuk neraka. Ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu rahmat namanya. Ya. Kata Allah, bagi siapa yang beriman dan beramal saleh, walanuhiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang beriman dan beramal saleh, dia akan dihidupkan dengan penghidupan thayyibatan, kehidupan yang enak, yang nikmat. Tauhid itu menjadikan kita nikmat hidup, menjadikan kita merdeka. Ya kan? Antum coba di Pulau Bali mau bikin rumah, bikin sajen, mau keluar rumah pakai sajen, di pasar ada sajen, di jalanan tikungan ada sajen, tiap rumah tusuk sate ada sajen. Innalillah. Lihat, kita merdeka, nggak ada suruh perintah-perintah seperti itu. Kita nggak tunduk sama gunung, kita nggak tunduk sama samudra, kita tunduk sama yang menciptakan gunung dan menciptakan samudra. Apa ini nggak nikmat namanya? Coba. Orang-orang mau masuk gunung numpang-numpang, anak babi mau lewat, atau dia potong apa untuk diberikan ke penunggu korban. Kan luar biasa, kan hinanya gitu. Kita enggak, kita lihat a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Oh, subhanallah, merdeka betul kita hidup. Enggak ada penghambaan pada selain Allah. Kita hanya menghamba pada Allah. Ya, apa enggak nikmat? Ini namanya rahmatil alamin, itu seperti itu. Bukan rahmatil alamin bebas melakukan apa-apa. Kalau antum membebaskan orang untuk telanjang lalu dibilang Islam itu rahmatil alamin, biarin aja masing-masing agama. La haula wala quwata illa billah. Agama model apa yang antum dakwahkan kayak begitu? Ya. Model apa yang antum dakwahkan? Keyakinan apa yang antum tebarkan kalau semua antum anggap semua agama itu sama? Buat apa ada nama masjid, ada kanisah atau gereja atau sinagog? Buat apa ada nama itu kalau seandainya semua agama sama? Tidak ada, semua agama tidak sama. Yang benar Islam. Bukan yang paling benar, yang benar Islam. Yang lain batil, sesat. Kita harus meyakini agama kita doang yang berhak masuk surga. Kalau kayak Islam yang punya surga aja, iya, karena yang menciptakan Islam itu Allah yang bikin surga. Ya. Lah kalau Anda bilang, wah Kristen juga berhak, tunjukkan ayat di kitab Injilmu mana? Adakah tulisan bahwa orang Kristen itu masuk surga? Tunjukkan di kitabmu. Ya kan? Bukan cuma yang Allah tilka amaniyuhum. Ya. Kalau kamu merasa bahwa itu kamulah agamamu lah yang paling disayang oleh Allah, ya. Ya. Fatamannaul maut, coba kamu ingin angan-angan pengen mati. Coba aja kamu berpikir nanti. Coba aja kamu mati, gimana, lihat, rasain ya. Ya kan? In kuntum shadiqin fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Ayo, kamu berangan-angan mati aja. So, kalau kamu ngerasa dirimu benar, coba mati deh. Ya. Siapa yang mengambil itu? Coba buka kitabmu. Siapa di surat apa? Di bab keberapa, ya kan? Tuhanmu mengatakan yang masuk surga itu cuma orang-orang Nasrani aja, atau orang-orang Yahudi aja yang masuk surga, yang lain enggak. Tunjukin aja. Kalau antum sudah yakin, ini urusan Anda. Tapi kita yakin dengan kitab kita. Ya kan? Kita yakini dengan Quran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang diterima cuma Islam. Selain dari Islam enggak diterima. Di akhirat nanti akan ditolak semua agamanya. Kita yakini itu. Ini agama-agama pemikiran-pemikiran setan yang saat ini berkembang banyak di tengah masyarakat, ya. Bahkan dipaksakan untuk ditanamkan di tengah kaum muslimin dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang jahat, ya. Kalau seandainya ikhwan yang Allah wa iyyakum, kalau seandainya kekafiran itu, kalau dia sudah betul tahu, sudah betul niat, lalu bagaimana dengan orang-orang musyrikin jahiliyah dulu, yang mereka menyembah berhala dalam rangka beribadah kepada Allah? Ya, oh mereka kafir karena mereka tidak beriman sama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ini kan sudah beriman sama Nabi. Ya, iman Anda nggak ada artinya kalau tidak ada prakteknya. Ketika prakteknya jauh dari apa yang antum ucapkan, ucapan Anda bohong, dusta. Ya, ini ikhwan yang Allah wa iyyakum, permasalahan yang
Kalau seandainya kita mau duduk berpikir sejenak, ini masalah yang mudah untuk dibantah. Mereka akan temui jawabannya, tapi sayangnya mereka nggak mau duduk dan mau berpikir. Mereka lebih senang jadi muqallidin, taklid dengan apa yang sudah ada. Nggak mau baca buku lagi, nggak mau ini lagi, udah ngikutin, wah ini udah ya agama hebat. Wah, udah cingkrangan udah dimusuhi di mana-mana. Ya, cingkrangan dimusuhin mah bukan hal yang berat. Antum jenggot dimusuhin enggak hal yang berat. Abu Jahal dulu jenggotan, Nabi dimusuhin bukan karena jenggotnya. Ya. Nabi dimusuhi sama Abu Jahal bukan karena jenggotnya. Karena tauhid. Ya, karena tauhid antum gitu. Ketika di Sittatul Mawadhi' min as-Sirah, di bukunya Syekh Muhammad tentang 6 pelajaran dalam sirah, ketika Nabi berdakwah bahwa saya ini utusan Allah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Itu banyak orang yang mau masuk Islam. Hampir semua Quraisy mau masuk Islam. Kenapa? Nabi dikenal orang baik, orang yang jujur, orang yang enggak pernah bohong, orang yang menjalankan amanah, membantu yang lemah. Itu Nabi dikenal seperti itu. Jadi ketika dia dakwakan, saya ini Rasulullah, saya dapat utusan diwahyukan oleh Allah untuk menyampaikan bahwa Allah lah Tuhan kita. Semua mereka suka. Kapan timbul permusuhan? Manakala Nabi mengatakan la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Hentikan peribadatanmu sama Tuhan-Tuhanmu ini, maka mulailah timbul permusuhan yang keras. Timbul permusuhan yang keras di situ. Jadi bukan ketika Nabi mulai jenggotan permusuhan itu ada. Bukan ketika Nabi cingkrangan lalu musuh itu banyak, enggak. Nabi itu dimusuhi ketika dia mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, peperangan dan permusuhan yang terjadi terhadap Syekh Muhammad itu karena beliau mengkafirkan ubadul kubur, para penyembah kubur yang ketika itu marak di Najd karena dalam masa kekuasaan Turki Utsmani. Ya kan? Ketika itu Turki Utsmani kerajaan Sufiyah. Kerajaan batil. Siapa yang bilang khilafah Islamiyah? Kerajaan batil. Kenapa? Tidak satupun sultan yang pergi haji. Tidak satupun sultan yang pergi haji. Ya. Dakwahkan. Lihatlah mereka menghancurkan Madinah, mengobrak-abrik pekuburan Baqi dengan bikin kubah-kubah yang besar di makam Aisyah, di makamnya Utsman. Ini kerjaan Turki Utsmaniyun di zamannya gitu ya. Kita dipelintir seakan-akan ini khilafah apa? Mereka nggak ngerti agama. Ya, mereka orang-orang yang tapi kan mereka menaklukkan Konstantinopel yang dijanjikan oleh Nabi. Itu hadisnya dhaif yang mengatakan yang menaklukkan itu adalah raja yang terbaik, tentara yang terbaik. Itu hadisnya dhaif. Kok baru tahu sekarang? Antum lihat aja bukunya Syekh Albani rahimahullah taala di silsilah hadis dhaif tentang penaklukan Konstantinopel. Itu hadis yang dhaif. Syekh Fauzan juga bilang penaklukan Konstantinopel yang dijanjikan Nabi bahwa itu adalah pemimpin yang terbaik, rakyat yang terbaik nanti di akhir zaman, yang ketika penaklukan baru beberapa hari penaklukan dikabarkan Dajjal muncul. Bukan Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel yang dijanjikan bahwa kebaikan pada mereka, bukan. Ya. Jadi ikhwani wa iyyakum, dimusuhi Syekh Muhammad itu karena melawan keyakinan orang yang kita itu berpaham sufi tasawuf yang mengagungkan kubur. Maka terkenal istilah kuburiyun itu karena paham itu yang dibawa ke Najd. Ini yang merusak Madinah, merusak Mekah. Ya, paham-paham kayak begini. Itu yang diperangi oleh Syekh Muhammad. Bagaimana mungkin sampai penulis Fathul Majid itu kepalanya dimasukin meriam, Pak, ditembak sama orang Turki. Ya, jadi kepalanya dijadikan peluru oleh orang Turki. Itu penulis Fathul Majid yang menjelaskan tentang kitab tauhid. Ya. Peperangannya itu terjadi ketika orang-orang Syekh Muhammad dan pengikutnya mengkafirkan kuburiyun. Maka terjadi mulai peperangan sana sini. Ya. Sampai akhirnya mereka bisa menguasai Najd, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Setelah mereka menguasai Mekah, Madinah, mulai mereka membersihkan segala macam kesyirikan. Semua kubah-kubah diruntuhkan. Ditimbulkan semana-mana bahwa orang-orang Wahabi itu merusak di Madinah. Padahal yang dirusak kubah-kubah kuburan. Yang kuburan diibadahi di situ.
kubahnya kubur Aisyah. Dia bilang mereka merusak kubur Aisyah. Bukan kubur Aisyah yang dirusak, yang dirusak kubah kuburnya Aisyah, kuburnya Utsman, kubur sahabat-sahabat yang lain. Ya, mereka yang merusak tentara Utsmani yang menjadikan Masjid Nabawi sebagai tempat untuk menyimpan ribuan ton TNT, bahan peledak di Masjid Nabawi, menjadikan Masjid Nabawi basis pertahanan mereka. Ya kan? Tentara pengecut ya, mereka menjadikan Masjid Nabawi sebagai, dan sampai sekarang pun mereka nggak malu mengakui bahwa serpihan Hajar Aswad ada di Turki. Ya kan? Nggak malu dia tuh. Nggak malu. Maling, ya kan? Terus bangga dengan barang colongan. Ya. Mereka kuras semua isi rumah Nabi, mulai dari tongkatnya, dari panahnya, dibawa kemana? Topkapi di Hagia Sophia sekarang di Turki, ya kan? Dari mana mereka bawa itu? Kenapa mereka? Kami ingin menyelamatkan benda pusaka. Bukan benda pusaka, antum ingin mencuri kekayaan Nabi SAW. Rumah Nabi dibongkar, diambil semua peninggalan Nabi SAW, diangkat semua ke Turki, dibilang untuk penyelamatan. Sampai serpihan Hajar Aswad mereka ketuk, mereka bawa. Ada serpihan sekarang mereka pamerkan, ada di Turki serpihan Hajar Aswad. Tanya dari mana sampai di Turki itu serpihan Aswad? Ya, kalau bukan dari mencuri dan mengambil, mengikis batu Hajar Aswad yang ada di sisi Ka'bah. Itu permusuhan itu terjadi manakala Syekh Muhammad mengkafirkan para penyembah kubur. Bagaimana mungkin sekarang dianggap Syekh Muhammad tidak mengkafirkan penyembah kubur? Mereka pelintir-pelintir ucapan. Ya, ini pemutar balikan sejarah. Kita nggak ngerti sejarahnya sih. Jadinya ketika ada orang ngomong gitu, iya aja. Gitu. Ketika dibilang Turki lah negara yang akan membela bagaimana? Dia sudah berkuasa jadi negara. Apakah hukum Islam yang berlaku di sana? Cobalah, ya kan? Mana ikhwanul muslimin? Tanyain sama mereka. Turki itu khilafah ini dia akan mengembang. Tanya sekarang, apakah yang berlaku di Turki sekarang hukum liberal atau hukum Islam? Mana yang berlaku? Mereka sudah berkuasa sekian tahun, ya kan? Yang dimusuhi siapa? Saudi terus yang dimusuhi. Kita katakan Saudi bukan negara sempurna, banyak kekurangannya. Tapi kalau antum membela negara yang mana yang antum bela? Negara yang akan menegakkan syariat atau negara yang sudah menerapkan syariat? Itu sederhananya itu berpikirnya, ya kan? Ketika ada dua negara yang saling tuding, ya, saling tuding kan kasus terakhir kasus Khashoggi, ya, saling tuding. Lalu antum tanya, antum mau bela mana? Negara yang sudah menerapkan syariat atau negara yang katanya akan menegakkan syariat? Mana yang antum mau bela? Ya. Terus kita lebih percaya sama negara yang akan menegakkan syariat, katanya itu juga, ya, katanya. Lalu kita tuding itu Saudi habis-habisan. Di mana wala bara kita? Bukan kita harus setia sama, enggak. Kita katakan Saudi enggak sempurna, banyak kekurangannya. Tapi mau nggak mau kita harus akui di dunia saat ini yang mengakui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah dari hadis mutawatir sampai hadis ahad dipakai untuk landasan hukum cuma Saudi kan? Ada kan negara lain? Ya kan? Maka antum lihat semua permusuhan itu ditujukan ke arah Saudi terus. Dituduhnya antek Yahudi, antek Amerika, segala macam. Seakan-akan Turki itu merdeka. Dia bukan antek Yahudi, bukan antek Amerika. Padahal negara Islam yang mendirikan kedutaan besar pertama di Yerusalem siapa? Siapa negara yang mempunyai hubungan dengan Israel dan bikin kedubes di Yerusalem yang masih bagian dunia Islam mengakui itu bagian dari tanah Palestina, tapi sama Yahudi diakui itu sebagai negara bagian dari Yahudi. Siapa kedubes yang buka kedutaan besar di sana dari negara Islam selain Amerika dan Kanada? Siapa? Saudi nggak punya hubungan diplomatik dengan Yahudi. Ya. Yang pertama bikin kedubes di Yerusalem Timur itu ya Turki.
Jadi sebenarnya ini yang benar siapa, yang ini antum jangan hati-hatilah dalam permasalahan wala dan bara. Ini memang Murji'ah itu selalu melintir kata-kata gitu. Ya. Menyebabkan kita jauh ditalbis, dijauhkan. Seakan-akan Syekh Muhammad itu tidak mengkafirkan kuburiyun. Tidak mengkafirkan kuburiyun. Gitu. Dengan mengatakan dia adalah ucapan Syekh Muhammad yang mengatakan ya, di bab yang di masalah yang ke-9 ya. Mereka mengatakan tidak mengkafirkan orang-orang yang tawaf di kubur di kubur Abdul Qadir Jalani dan yang lain sebagainya. Padahal Syekh Muhammad ketika ngomong perincian masalah yang terperinci, dia kafirkan ke orang yang tawaf di kuburan. Dan nanti di masalah yang ke-8 insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan ya, membahas masalah yang ke-8, talbisu ba'da man dhaharat alaihi syubhatul irja fi asrina ala man la alima indahu fi hadhihi al-bab yatamassaku bi ba'di ma warada al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka berdalih dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, min kalimatin mustabihat, padahal kalimat Syekh Muhammad ini kalimat yang mutasyabih, yang bercabang, yang yang perlu penjelasan. Tapi ucapan yang muhkam ditinggalkan. Memang begitu kerjanya ahlul bidah. Ya kan? Yang Al-Qur'an bilang ahlul bidah itu selalu wa yattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti ucapan dulu yang penuh syubhat, itu yang diikuti dan itu yang kemudian, sedangkan yang muhkam ditinggalkan. Nah, ada ucapan Syekh Muhammad yang seperti itu. Ya. Idza kunna yang salah satu ucapan wa idza kunna la nakfu la nukaffiru min 'abdus sanam, ya, jika kami tidak mengkafirkan para penyembah berhala, alladzi ala Abdul Qadir Jalani, yang berada di atas kubur Abdul Qadir Jalani, wasanamul ladzi ala qabri Ahmad al-Badawi, dan orang-orang yang menyembah kuburan Ahmad bin Badawi, wa amsaluhuma, yang sebisa dengan situ, li ajli jahilihim, karena kekufuran mereka, wa adamu man tanbihim, karena tidak ada yang menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan itu perbuatan kufur. Jadi dari ucapan Syekh Muhammad ini dipakai hujah bahwa lihat Syekh Muhammad saja tidak mengkafirkan orang yang menyembah kubur Abdul Qadir, tidak mengkafirkan orang yang menyembah kubur Al-Badawi karena mereka jahil, enggak ada, belum sampai hujah pada mereka. Ini syubhat gitu. Bagaimana penjelasannya nanti pada pekan depan kita sampaikan bantahannya ya dari syubhat ini yang ini terus yang diulang-ulang sama mereka. Lihat, Syekh Muhammad saja tidak mengkafirkan orang yang di kubur Badawi, tidak mengkafirkan orang yang di atas kubur Abdul Qadir Jalani dan lain sebagainya gitu. Ini syubhat. Ya, penjelasan insyaallah pada pekan depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.